Selamat datang di perkuliahan Action Research Action Learning sesi kelima. Di sesi kelima ini akan ada penjelasan terkait dengan prinsip the logic stream of analytic yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sudarsono. Selamat belajar dan jangan lupa akan ada penugasan di akhir video. Baik, pada kali ini para mahasiswa saya akan menjelaskan prinsip logic based stream of analysis dari SSM. Kalau pada materi sebelumnya saya menjelaskan SSM secara umum, kemudian prinsip human activity systems, dan social stream of analysis. Kali ini saya akan menjelaskan logic based stream of analysis, yaitu tahap 3 dan 4. Ya, ini gambar ini kita ulang lagi supaya Anda kenal. Peter Checkland ini perintis utama dari SSM. Lanjut gambar berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini juga pada pertemuan di Dubai tahun 2011, di mana Peter Checkland memberikan apresiasi. Lanjut. Pada waktu saya memaparkan hasil risetnya dulu mengenai penyusunan atau pembuatan indeks pembangunan sosial. Risetnya ada di Solo, pada waktu itu Pak Jokowi masih wali kota, dan tim dari Departemen Sosiologi turun ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai pembangunan penyusunan indeks pembangunan sosial. Nah, khusus saya fokus pada aplikasi SSM. Lanjut. Nah, jadi saya ulangi lagi, 2 tahap dari SSM itu tahap reality dan tahap actuality. Tahap reality itu maksudnya adalah kita memandang data dunia nyata sebagai reality. Sedangkan tahap 3 dan 4, tahap system thinking atau tahap logic based stream of analysis itu dikenal sebagai tahap actuality. Nah, jadi Anda bayangkan kalau dalam riset kualitatif itu memperlakukan data dunia nyata, ya data reality itu. Sejak pengambilan data sampai kepada analisis dan pengambilan kesimpulan, itu semua memperlakukan dunia nyata sebagai reality. Sedangkan di dalam SSM, setelah kita mengambil data pada tahap 1 dan 2, dengan teknik pengambilan data yang sudah kita jelaskan, dan sudah dicontohkan, bahkan Anda sudah latihan, yang diawali dengan kerangka teori tertentu, ya, maka data tersebut kita bawa kepada tahap 3 dan 4. Tahap actuality, ya, ini agak sedikit mungkin tidak segera dapat dipahami oleh para mahasiswa. Dunia nyata yang kita perlakukan sebagai reality itu yang bisa kita baca, kita bisa gambarkan, ya, kita bisa buat tabel, kan gitu. Tapi dunia nyata yang kita perlakukan sebagai actuality itu adalah dunia nyata yang kita bawa dalam otak kita, ya, dalam otak kita. Itulah dunia nyata. Nah, dunia nyata sebagai actuality. Misalnya kalau di dalam contoh itu misalnya benda A itu reality, wujudnya seperti apa, warnanya seperti apa, gitu, itu benda A. Tapi actuality itu perihal benda itu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu sangat jelas, barang itu atau reality itu mono, sedangkan sesuatu atau perihal itu disebut koto. Nah, itulah sebabnya SSM dikenal sebagai SSM Based Action Research yang selalu memperlakukan dunia nyata 2 sisi, sisi realitas dan sisi aktualitas. Baik, kita akan mempelajari secara detail bagaimana teknik pada tahap 3 dan 4 itu. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ingat ya, sejak tahap pertama, ya, setelah Anda mendeklar teori,
Anda memperlakukan dunia nyata sebagai human activity systems, pakai S, serba sistem, ya berlapis-lapis seperti mobil tadi. Mobil itu ada sistem pembakaran bahan bakar, ada sistem pengereman, ada sistem pendinginan. Nah, artinya layer structure, berlapis-lapis. Sama juga dengan dunia nyata dalam soft system methodology yang kita perlakukan sebagai human activity systems dengan S itu berlapis-lapis, bahkan tidak terhingga. Ya, maka disebut seringkali dunia nyata sebagai holon, ya, tidak terhingga lapisan dari human activity system. Mengapa? Ingat pada konsep yang pertama kali diperkenalkan sebagai human activity system, di mana niat seseorang mempengaruhi siapa yang melakukan, kemudian siapa yang terdampak, ya kan? Bahkan tempatnya di mana, constraint atau kendalanya apa, siapa yang berwenang menghentikan atau melanjutkan, itu berlapis-lapis, ya, sistemnya itu, ya, berlapis-lapis bahkan tidak terhingga. Nah, dalam SSM, ya, pada tahap 3 itu dari tidak terhingga jumlahnya lapisan dari sistem itu, maka ada tahap selecting and naming relevant system. Memilih, memberi nama sistem yang relevan. Lihat has tadi, has yang di kuning itu tidak ada S di belakangnya, karena has tunggal. Makanya di gambar di tahap 3 itu berlapis-lapis banyak. Kita hanya mengambil 1, mengambil 2, mengambil 3 yang relevan. Relevan dengan apa? Dengan tujuan kita. Tujuan intervensi atau tujuan research atau tujuan kajian. Kalau tujuannya tadi sudah dirumuskan di tahap 1 dalam bentuk pertanyaan penelitian, ya, misalnya ada 1 pertanyaan penelitian, maka minimal kita memerlukan 1 has tunggal, human activity system tunggal. Nah, itu penting dipahami dulu. Bisa juga 1 pertanyaan penelitian, nanti kita akan bantu jawab dengan memilih 2 has tunggal atau 3 has tunggal. Boleh. Jadi minimal 1, Mas. Nah, kalau ada 3 pertanyaan penelitian, ya minimal 3 has tunggal. Ya, 3 relevan sistem, 3 human activity system yang tunggal, untuk masing-masing menjawab 1 pertanyaan penelitian. Tapi 1 pertanyaan penelitian dijawab dengan 2 has, boleh, 3 boleh. Makin banyak, tentu makin banyak yang harus kita pilih di tahap 3, dan makin banyak yang harus kita buat model di tahap 4. Itu prinsipnya. Nah, jadi sekali lagi ingat, ya, dunia nyata realitas di tahap 1 dan 2 itu bentuknya sebagai human activity systems dengan S di belakangnya, karena tidak terhingga jumlahnya. Sedangkan pada tahap 3 itu kita hanya mengambil sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu ukurannya apa? Ya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nanti yang kita pilih itu kita buat model di tahap 4, yang disebut konseptual model. Nah, konseptual model itu untuk apa? Untuk alat bantu kita di tahap 5. Untuk memahami dunia nyata yang kita teliti atau kita intervensi. Nah, jadi tahap 3 dan 4 itu ada tahap system thinking, tahap actuality, tahap membuat model, tahap membuat alat intelektual, alat bantu kita untuk memahami dunia nyata yang sedang kita teliti atau sedang kita kaji. Jadi itu prinsip dasar SSM. Nah, bagaimana cara teknik membuat atau memilih tadi, selecting and naming relevant system tadi, itu yang disebut PQR, doing P by Q in order to achieve R. Nanti Anda akan dilatih, ya, bahkan Anda akan berlatih nanti bagaimana memberi nama dan memilih, ya, sistem yang relevan itu, sistem tunggal. Ya, seringkali juga disebut root definition.
Ya, root definition yaitu sistem tunggal yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana tekniknya? PQR. Nah, jadi bayangkan Anda di dalam tahap 3 ini ibaratnya ya, seperti halnya kalau dalam teknik kuantitatif itu mengambil sampel. Dari sejumlah populasi kita ambil sampel satu. Satu itu kan sebetulnya sampel itu tidak terhingga jumlahnya karena kombinasi dari anggota populasi itu. Kita hanya ambil sampel satu, misalnya dengan probability sampling misalnya. Nah, sama dengan ini tahap 3 ini. Dari kemungkinan sistem tidak terhingga, ya, kemungkinan jumlah human activity system yang tidak terhingga, kita hanya mengambil 1, 2, 3. Tapi tidak dengan teknik probability. Tapi tekniknya disebut PQR. Doing P by Q in order to achieve R. Nah, kemudian setelah kita pilih ini benar tidak ini relevan dengan yang kita butuhkan. Maka itulah ada kontrol, ada pengujian yang disebut dengan metode CAT-VU. Jadi metode CAT-VU ini dimaksudkan sebagai alat kontrol, alat uji apakah kita memilih dan memberi nama sistem tunggal tadi dengan metode PQR itu sudah benar atau belum. Benar atau belum itu ukurannya adalah kebutuhan kita sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Nah, jadi mahasiswa jangan terpaku pada CAT-VU-nya. CAT-VU-nya itu alat kontrol saja. Nah, yang penting justru root definition-nya itu, PQR-nya itu yang kita pilih itu. Dikontrol CAT-VU. Nanti ada tahapnya. Mulai dulu dengan T, kemudian dengan W, dengan A, C, dan seterusnya. Nanti akan ada pelatihannya. Tapi intinya adalah ya, CAT-VU itu dimaksudkan untuk meyakinkan kita, diri kita sendiri, bahwa PQR yang sudah kita pilih, kita beri nama, itu benar-benar relevan dengan tujuan kita. Misalnya tujuan penelitian kita ya untuk mendapatkan jawaban atau rekomendasi tentang perbaikan manajemen keuangan misalnya. Nah, tentu human activity system yang kita pilih itu harus sesuai dengan kebutuhan itu. Karena apa? Karena ini akan menjadi dasar pembuatan model di tahap 4. Model itu alat intelektual yang dibutuhkan oleh diri kita. Ya. Maka kalau dalam kuantitatif seringkali dikenal ada syarat repeatability. Nah, di dalam SSM itu lebih moderat dari repeatability, tapi disebut recoverability. Maka semua harus di-declare, semua harus dinyatakan, diumumkan. Ya, sejak tahap 1 teorinya apa, atau sebelum tahap 1 teorinya apa, siapa owner of the issue address-nya, ya, kalau dalam kualitatif disebut narasumber, tapi kalau dalam SSM, siapa saja yang terkait dengan situasi yang kita anggap problematis itu, baik dalam rangka empirik, problem solving, atau dalam rangka theoretical research. Ya, harus di-declare. Nah, kemudian di tahap 3 juga semua harus di-declare. Ya, teknik memilih dan memberi nama sistem tunggal itu, human activity system tunggal, harus kita declare PQR, dikontrol dengan CAT-VU. Dengan demikian akan memenuhi kriteria recoverability, tidak perlu kriteria repeatability seperti kuantitatif atau riset positivis. Nah, jadi kalau Anda punya 3 pertanyaan penelitian, maka minimal dibuat atau dipilih 3 root definition, 3 relevant system. Boleh kelipatannya lagi makin banyak, tentu memerlukan waktu, makin lama nanti di dalam mengolah tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Baik, sekarang kita masuk tahap 4. Ya, ini semua adalah logic based stream of analysis. Kalau yang dulu yang kita sudah jelaskan di
tahap reality, tahap atas itu 1, 2, 5, 6, 7 itu cultural stream of analysis. Ya. Nah, sekarang kalau yang tahap ini adalah logic based stream of analysis. Mengapa? Ya, setelah kita memilih relevant system, maka kita membuat model di tahap 4, model konseptual. Ingat, ini model beda dengan model dalam riset-riset positivis. Ini adalah model konseptual. Ya, apa yang ada dalam dunia nyata realitas kita bawa dalam otak kita. Maka disebut intellectual construct. Seperti juga dalam sosiologi sudah lama dikenal Weberian ideal type. Ya, dunia realitas kita bawa dalam otak kita. Gitu. Nah, mungkin dulu Weber belum menjelaskan dalam bentuk gambar, dalam bentuk model. Tapi yang dijelaskan di Weber adalah deskripsi realitas yang kita bawa dalam otaknya Weber, dalam intellectual construct-nya Weber. Nah, dalam SSM sudah ada contoh, sudah ada salah satu varian dari ideal type tadi, yaitu dalam bentuk model konseptual. Nanti akan dijelaskan, dicontohkan, bahkan Anda berlatih bagaimana membuat model konseptual pada tahap ini. Dasarnya adalah yang relevan sistem yang sudah kita pilih, yang sudah kita beri nama. Yang disebut root definition di tahap 3. Jadi kita buat modelnya, ya, isinya bukan variabel dalam model ini. Modelnya adalah activity, karena kan human activity system. Jadi bukan hubungan antar variabel model ini, tapi hubungan logik activity dari human activity system tunggal yang kita pilih di tahap 3. Jadi kalau kita memilihnya satu root definition, satu relevant system di tahap 3, maka model yang kita buat ya cukup satu. Kalau yang dipilih 2, ya 2 modelnya. Ya, isinya activity dengan 3 dasar. Yaitu kita harus membawa lagi kerangka teori yang kita sudah declare di sebelum tahap 1. Kemudian kita bawa data realitas yang kita sudah akhiri di rich picture di tahap 1 dan 2, akhir tahap 2. Ya, dan kemudian logik. Nah, jadi dalam membuat model konseptual, ya, itu 3 dasar yang kita pakai, yaitu kerangka teori, data realitas, dan logika. Ya, ingat bahwa konseptual model itu adalah alat intelektual yang kita buat. Maka disebut actuality, karena tidak ada di mana-mana, ada di otak kita. Data reality tahap 1 yang sudah kita kumpulkan itu kita bawa ke otak kita. Kita buat intellectual construct dalam bentuk ideal type, ya, isinya hubungan antar activity dari human activity system tunggal, basisnya kerangka teori, data realitas, dan logika. Kegunaannya untuk apa? Sebagai intellectual device, alat intelektual. Untuk apa? Untuk kita pakai di tahap 5. Yaitu kita pakai sebagai alat bantu kita untuk memahami dunia nyata realitas itu. Supaya nanti rekomendasi yang kita susun di tahap 6, baik itu problem solving atau empirical maupun theoretical research questions, itu harus systematically desirable, culturally visible. Maka mengapa systematically desirable? Karena itu di tahap 3 dan 4 itu sudah kita landasi dengan alat intelektual yang disebut model konseptual tadi. Sedangkan culturally visible itu sudah kita lakukan di tahap 1 dan 2. Ya, dalam rangka menggali dunia nyata tadi dengan social, critical, and cultural analysis. Nah, jadi kalau Anda sudah mahir di tahap reality, tahap cultural stream of analysis,
kemudian dilengkapi dengan tahap actuality, tahap system thinking, tahap logic based stream of analysis, maka kita sebagai peneliti sosial humaniora yang menggunakan SSM memiliki kelebihan dibandingkan kualitatif konvensional, antara lain karena Anda punya alat intellectual device yang disebut conceptual model yang kita buat sendiri di tahap 4 dan didahului dengan tahap 3. Nah, nanti setelah dibentuk atau dibuat konseptual model di tahap 4 ini, kita bawa di tahap 5, tahap discussion atau comparison. Discussion itu maksudnya apa? Mendiskusikan dunia nyata untuk menjawab pertanyaan penelitian kita dengan bantuan model yang kita buat sendiri. Atau disebut comparison, yaitu membandingkan data dunia nyata dengan alat yang kita buat. Alat tahap 4, intellectual device. Dengan demikian, kita akan bisa merumuskan rekomendasi tahap 6 yang lebih kokoh dalam pengertian diinginkan secara sistem, karena sudah kita uji di tahap 4, kita landasi dengan konseptual model, dan secara kultural juga visible. Demikian saya kira, mudah-mudahan Anda dengan mengikuti materi yang saya berikan, baik pengantar dan kemudian pada sesi ini, yang pengantar mengenai SSM secara umum dan social stream of analysis atau cultural stream of analysis, itu boleh ditukar istilahnya, plus logic based stream of analysis. Dengan demikian Anda akan menjadi pembelajar dan praktisi SSM yang mahir, apalagi setiap sesi ada latihan-latihan. Demikian saya kira para mahasiswa, selamat belajar. Terima kasih. Setelah teman-teman menyaksikan terkait dengan video penjelasan dari Profesor Dr. Sudarsono, jangan lupa untuk mengisi Wikicolab yang telah disajikan di laman IDLS MOOC. Pengisian Wikicolab berdasarkan dari video yang telah teman-teman saksikan dan literatur yang telah disajikan. Sampai bertemu di sesi ke-6 perkuliahan Action Research Action Learning. Sampai jumpa.